Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan masa depan. Saya percaya setiap kita merindukan masa depan yang lebih baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin masa depan kita, saudara? Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun tidak bisa menjamin hari esok. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, orang-orang yang punya kekuatan jabatan, dan sebagainya, tidak bisa menjamin hari esok. Hanya satu yang bisa menjamin hari esok, saudara. Itulah Tuhan. Dan dialah yang menjamin hari esok saya, dialah yang menjamin hari esok saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan Tuhan terhadap hari esok kita. Kalau saya dan saudara rindu supaya hari esok kita lebih baik, mari kita harapkan, mari kita rindukan jaminan daripada Tuhan tentang hari esok kita. Jaminan Tuhan tentang hari esok kita pasti jaminan yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tahu hari esok. Itu sebabnya kalau Dia menjamin hari esok kita, itu satu jaminan yang pasti, itu satu jaminan yang terbaik, saudara. Karena Dia tahu hari esok. Segala sesuatu yang Dia persiapkan, segala sesuatu yang Dia rencanakan, yang Dia atur untuk hari esok kita, itu merupakan rancangan rencana yang terbaik bagi kita, saudara. Karena Dia tahu hari esok, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita di hari esok. Di dalam video ini, saudara, saya rindu kita belajar apa saja jaminan Tuhan bagi hari esok kita, dan orang yang bagaimana atau siapakah yang akan mengalami jaminan hari esok. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video renungan pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di pagi hari ini, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori bagi setiap saudara. Artinya firman Allah akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar.
Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bagaimana firman Allah menjamin tentang masa depan. Itu ada di ayat yang ke-18 di mana di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan ada dua di sini, yaitu jaminan tentang masa depan yang baik, karena dikatakan karena masa depan sungguh ada. Kalau dikatakan masa depan ada, itu berarti masa depan itu sudah dijamin, masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama adalah jaminan masa depan yang baik, dan yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan tentang pengharapan yang tidak hilang. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan lenyap, tapi apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan, karena Allah yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Kalau kita bersama-sama lihat ke depan, apa yang saudara lihat di depan? Adakah di sana sesuatu yang lebih baik? Atau jangan-jangan saudara sedang melihat sesuatu yang kelam di masa depan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami saat ini membuat masa depan itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa jaminan masa depan bagi kita sungguh ada, dan harapan tidak akan hilang. Harapan sungguh ada di masa depan. Hari depan yang lebih baik sungguh ada di hadapan kita. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin saat ini situasinya semuanya tidak seperti yang diharapkan, baik situasi di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin banyak hal di sana yang tidak seperti yang saudara harapkan. Tetapi dengar, di masa depan saudara sudah dipersiapkan masa depan yang terbaik bagi saudara. Dan di masa depan harapan kita tidak akan hilang, tapi harapan itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengalami jaminan masa depan yang baik, jaminan harapan yang tidak akan hilang di masa depan? Kita lihat bersama saudara, ada beberapa ciri orang yang akan mengalami jaminan masa depan yang lebih baik di dalam konteks firman Tuhan ini. Di ayat 17 di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar? Orang-orang yang tergolong orang jahat? Saudara, tadi saya melihat komentar di salah satu video saudara, lalu kemudian di sana ada orang yang bertanya bahwa ada orang yang dia jahat, dia lintah darat, dia memeras, dia kejam, tetapi hidupnya sepertinya berkelimpahan. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Saudara, mungkin saat ini saudara juga langsung terpikir tentang seseorang yang ada di sekeliling saudara, yang ada di sekitar kehidupan saudara, di mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak beragama, tidak beribadah, tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja, sepertinya hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya berkelimpahan. Nah, apakah orang ini diberkati oleh Tuhan? Saudara, di dalam dunia ini berlaku berkat secara umum dan berkat secara khusus. Untuk berkat secara umum, semua orang baik yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, semua orang bisa mengalami. Misalnya ketika dia menjadi pekerja keras, dia menjadi berhasil. Ketika dia rajin, akhirnya dia jadi sukses.
dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkat umum, semua orang bisa mengalaminya. Tapi ada berkat khusus yang hanya orang yang sudah percaya Yesus yang mengalaminya. Apa itu saudara? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu rumah Bapa di sorga yang disediakan bagi kita. Karena firman Allah berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa atau tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kecuali orang yang sungguh percaya atau beriman kepada Dia, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Nah saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berhasil, hidupnya sukses, dia kaya raya, padahal dia tidak takut Tuhan, dia jahat, dia tergolong kejam kepada orang lain, tapi sepertinya hidupnya sukses-sukses saja. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah jaminan masa depan bagi orang ini? Sungguh tidak ada saudara. Bahkan harta kekayaan dan kesuksesannya sendiri pun tidak akan bisa menjamin kehidupannya. Saya sudah menguburkan begitu banyak orang saudara. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Dia ada di peti dan memakai satu pakaian, satu setelan pakaian, dan kemudian akhirnya ditanam di kuburan yang ukurannya 1x2. Wow, hanya itu saudara. Kaya dan miskin sama saja. Sama saja. Paling yang membedakan adalah peti matinya, itu yang seringkali membedakan. Tapi peti matinya juga nanti akan busuk. Artinya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang hanya berfokus kepada dunia, mungkin dia bisa sukses. Orang yang rajin pekerja keras, mungkin dia bisa sukses melalui kerja kerasnya, melalui kerajinannya. Tetapi sungguh tidak ada jaminan masa depan bagi orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, padahal mereka mengalami kelimpahan di dunia ini. Orang tersebut tidak akan mengalami masa depan, tidak ada jaminan masa depan bagi dia. Tetapi siapa yang akan mengalami jaminan masa depan? Dikatakan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah, akan Tuhan senantiasa. Dengar saudara, di sini orang yang akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari depan yang sungguh ada, harapan yang tidak hilang, itu ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini sekalipun saudara bisa melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi sepertinya hidup mereka sukses, sepertinya hidup mereka berhasil. Dengar saudara, firman Allah ini berkata, jangan iri kepada mereka. Jangan menginginkan keberhasilan, jangan menginginkan apa yang mereka punya, dan jangan ikut jalan mereka. Kenapa saudara? Karena tidak ada jaminan masa depan kepada orang yang demikian. Tapi jaminan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi saudara, kalau saudara rindu hari depan itu sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang, maka tetaplah hidup takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisi kehidupan yang harus saudara jalani dalam perjalanan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Maka jaminan masa depan sungguh ada bagi saudara dan harapan tidak akan hilang di depan saudara. Nah saudara, untuk hidup takut akan Tuhan itu merupakan cara hidup yang langka di zaman ini saudara. Untuk menjalani kehidupan takut akan Tuhan merupakan cara kehidupan yang jarang ditemui saudara. Tetapi namun demikian, sekalipun dunia semakin hancur, moral dunia semakin hancur, kasih orang semakin tipis saudara, dan kemudian hidup benar sudah semakin jarang. Semua orang berpikir untuk meraih perkara dunia sekalipun dengan cara-cara yang salah. Tetapi bagi saya dan saudara, mari kita ambil sikap yang berbeda. Mari kita hidup
takut Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran yang seringkali menggiurkan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikut saudara, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika demikian, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan saudara saat ini, maka firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan saudara dan harapan saudara tidak akan hilang. Hari ini, jalani kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan mengalami jaminan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Di ayat 19 dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang kedua di sini saudara, untuk mengalami jaminan Tuhan, hiduplah dengan bijak dan hiduplah benar. Hiduplah dalam kebijakan dan kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang bijak dan benar. Saudara, seringkali yang dibutuhkan itu adalah kebijaksanaan. Bukan hidup bergaul atau hidup berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dunia, tetapi bukan juga memisahkan diri lalu kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi biarlah kita melangkah sebagaimana seharusnya kita melangkah terus dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita terus berjuang, kita terus melangkah tanpa menyerah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana, kita harus benar. Sekali lagi, harus bijaksana dan harus benar. Kalau ada orang yang hidup menjalani kehidupannya, dia berhasil tetapi tidak hidup benar, maka sesungguhnya saudara, kehidupan orang tersebut tidak memiliki masa depan. Atau ada orang yang berusaha untuk hidup benar tetapi tidak bijak, maka sesungguhnya juga tidak ada masa depan bagi orang tersebut. Tetapi biarlah saya dan saudara, biarlah setiap kita saudara, kita hidup bijak dan kita hidup dalam kebenaran. Seiring kita hidup berusaha untuk hidup benar, baik dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam profesi kita, pribadi lepas pribadi saudara, kita berjuang, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi di sisi lain kita juga bijak, supaya kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Firman Tuhan juga menegaskan saudara bahwa tuluslah seperti merpati, tetapi bijaklah seperti ular. Saudara, kita harus tulus, benar, tetapi kita juga harus hidup bijaksana. Maka sungguh masa depan ada bagi kita dan harapan itu tidak akan hilang di masa depan kita. Itu yang kedua saudara, bijaksana dan hidup benar. Kemudian yang ketiga di ayat 20 dan 21 dikatakan, "Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping." Yang ketiga yang bisa kita lihat di sini saudara, di ayat 20 dan 21 ini, bagaimana supaya masa depan itu sungguh ada. Jaga pergaulan. Jadi siapa yang akan mengalami masa depan yang baik? Orang yang menjaga pergaulannya. Saudara, di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia sekuler, sangat dikenal tentang pergaulan, bahwa jika kita bergaul
dengan orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan ikut maju. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka kita juga akan ikut cerdas. Artinya, sebagaimana pergaulan kita, begitulah kita. Kita tidak akan jauh dari orang-orang teman kita bergaul. Nah, bagaimana supaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada? Jaga pergaulan. Kalau tidak, saudara, pergaulan itu yang akan merusak hidup kita, membuat masa depan itu tidak akan ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk dalam kehidupan kita menjaga pergaulan kita, supaya jangan sampai kita rusak karena tidak menjaga pergaulan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya ingat di masa lalu, saya ingat ada seorang teman. Sebenarnya dia punya pekerjaan, dia seorang PNS sebenarnya. Lalu kemudian dia ini orang baik. Saya ingat seringkali dia datang bercerita, seringkali dia bertanya kepada saya. Sungguh baik orang ini, dan tulus juga orangnya, dan tidak kasar. Tetapi ada satu yang menjadi bisa dibilang kebiasaan buruknya. Apa itu, saudara? Dia seringkali suka untuk minum dan nyanyi-nyanyi di baktar tuak. Lalu kemudian dia sering melakukan itu, dia sering melakukan itu. Satu kali ada orang yang berbicara kasar kepada dia. Ketika orang itu berbicara kasar, lalu kemudian mungkin ada argumentasi sebentar, saudara. Dan kemudian tidak lama, akhirnya dia ambil pisaunya dan dia tusuk orang itu sampai mati. Saudara, bayangkan orang yang begitu baik, orang yang rajin beribadah, orang yang tulus sekali, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan mengenaskan, saudara, di mana dia menusuk orang lain sampai meninggal dan dia harus masuk penjara. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak menjaga pergaulan. Dia orangnya baik, tapi ketika dia bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka hal yang tidak baik yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tidak menjaga pergaulan saudara, maka masa depan saudara tidak akan ada, karena hidup saudara akan hancur. Kalau saudara rindu masa depan sungguh ada, dan masa depan itu jauh lebih baik dalam kehidupan saudara, maka belajarlah menjaga pergaulan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, belajar bersama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal dan perenungan saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saudara. Bahwa ada jaminan masa depan bagi kita. Masa depan sungguh ada bagi saya dan bagi saudara. Dan harapan kita tidak akan hilang, malah harapan itu akan terwujud di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan masa depan sungguh ada, jaminan harapan masa depan sungguh ada? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dan hidup dalam kebenaran, seimbang antara hidup benar dan hidup bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dalam banyak hal. Jika kita bijaksana tapi tidak hidup benar, maka itu jadi masalah. Tetapi jika kita bijaksana dan kita hidup benar, Tuhan yang akan bertindak mengerjakan keberhasilan, menjamin masa depan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai hidup kita rusak karena pergaulan yang tidak baik. Puji Tuhan, saudara. Mari jadi
pelaksana-pelaksana firman Tuhan, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan melihat janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, biar Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah kami belajar ya Tuhan, bahwa ada jaminan masa depan bagi setiap kami, bagi umat-umat-Mu. Ketika kami dalam perjalanan hidup kami hidup takut Engkau, kami hidup bijak dan benar, dan kami menjaga pergaulan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini, supaya jaminan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, supaya jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini, lawat kehidupan mereka Bapa, keluarga mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Nyatakan jaminan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini atas segala masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka.
sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi pekerjaanmu, sehingga namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anakmu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anakmu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anakmu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anakmu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anakmu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anakmu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anakmu, Engkau yang menjadikan anak-anakmu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anakmu para pegawai, berkati anak-anakmu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar,
hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram,
maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.